Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Yang saya banggakan seluruh mahasiswa penempuh mata kuliah pendidikan ketahanan 2. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena pada kesempatan hari ini kita dipertemukan secara daring di pertemuan pendidikan ketahanan dalam keadaan sehat. Kegiatan atau video pembelajaran ini merupakan pengganti pertemuan luring di pertemuan 9 dan pertemuan ke-10. Materi yang akan kita bahas di pertemuan 9 dan ke-10 ini adalah terkait tripantangan dan implementasinya dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita membahas tentang tripantangan, mari kita ingat kembali di pertemuan terakhir kita sebelum UTS, kita telah membahas ajaran-ajaran taman siswa baik berupa fatwa, berupa petunjuk operasional maupun berupa prinsip-prinsip konsepsional. Dari ajaran yang sudah kita pelajari bersama, dapat kita simpulkan bahwa ajaran-ajaran taman siswa ini tentu masih sangat relevan dalam kehidupan kita, baik sebagai individu pribadi maupun sebagai calon guru. Misalkan saja ada fatwa lawan Sastro Ngesti Mulyo, yang mana ini masih sangat relevan bagi pribadi kita yang berarti bahwa jika kita ingin menjadikan hidup kita mulia, maka hidup kita itu harus dibekali dengan ilmu yang baik. Nah, selain berupa fatwa, ada juga banyak ajaran-ajaran taman siswa lainnya yang dapat kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, di pertemuan ke-9 ini kita akan mempelajari terkait dengan tripantangan. Teman-teman semua, tripantangan ini juga merupakan salah satu ajaran yang diajarkan oleh Taman Siswa atau Ki Hajar Dewantara melalui Taman Siswa. Meskipun sudah lahir sejak 1922, tripantangan ini masih sangat relevan dalam kehidupan sehari-hari kita, khususnya dalam menyelesaikan permasalahan, baik permasalahan hidup maupun permasalahan mungkin di dunia kerja dan kemasyarakatan seperti korupsi. Nah, apa itu tripantangan? Mari kita simak bersama. Tripantangan adalah tiga pantangan yang harus kita hindari, yang harus kita pantangi gitu ya dalam kehidupan sehari-hari kita. Apa itu ketiga hal yang harus dihindari dalam hidup kita? Yang pertama adalah pantangan menyalahgunakan kekuasaan. Yang kedua adalah pantangan menyalahgunakan keuangan dan pantangan menyalahgunakan kesusilaan. Mungkin tripantangan ini sangat relevan dengan eh, pejabat-pejabat. Namun ini tidak hanya pejabat, tetapi menjadi pedoman hidup dalam kehidupan kita, entah kita jadi pejabat atau tidak, tetapi dalam hidup kita itu pantang hukumnya menyalahgunakan kekuasaan, keuangan, dan kesusilaan. Apa contoh-contoh pantangan penyalahgunaan kesusilaan? Nah, pantangan penyalahgunaan kesusilaan bisa kita lihat misalkan seseorang memiliki kekuasaan jabatan gitu ya. Nah, orang-orang yang memiliki kekuasaan jabatan itu biasanya memiliki peluang untuk melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan pribadinya untuk menyalahgunakan kekuasaan atau penugasan yang menjadi tanggung jawabnya. Apa saja biasanya yang terjadi? Misalkan saja nepotisme gitu ya, menutupi atau membela kekurangan atau kesalahan sehingga nantinya menyalahgunakan tanggung jawab kita. Contoh kasus penyalahgunaan kekuasaan, misalkan seorang pemimpin
ya tidak mau mundur dari jabatannya, membawa keluarga untuk menjadi pejabat dan lain sebagainya, yang bukan dikarenakan prestasi, nah, namun karena dipaksakan untuk masuk. Nah, ini merupakan salah satu pantangan yang harus kita hindari dalam hidup. Pantangan yang kedua yang juga harus kita hindari dalam kehidupan, kita harus berhati-hati dan pantang dalam menyalahgunakan keuangan. Nah, penyalahgunaan keuangan ini biasanya terjadi pada seseorang yang memiliki tanggung jawab mengelola keuangan. Maka seseorang yang mengelola keuangan itu ya butuh kejujuran, ketelitian gitu ya. Dan harus ada hal-hal yang harus dipertanggungjawabkan. Maka saat kita mungkin suatu saat dituntut tanggung jawab untuk mengelola keuangan, maka kita harus bisa mempertanggungjawabkan dengan baik. Jangan sampai kita ini teledor, lupa, salah tulis, salah ketik yang menyebabkan nanti menimbulkan kerugian bagi seseorang tertentu. Misal ada penyalahgunaan anggaran bos, ada meminta kalau misalkan dalam kekuasaan guru ya misalkan meminta uang tambahan ke orang tua, memaksakan peserta didiknya untuk les dan lain sebagainya yang nantinya menjadikan penyalahgunaan keuangan itu terjadi. Selanjutnya, pantangan yang ketiga yang harus dihindari dalam hidup kita adalah pantangan melanggar kesusilaan. Nah, kesusilaan ini merupakan ya etika atau adab yang harus diperlihatkan oleh seseorang, gitu ya. Biasanya terjadi, gitu ya, ya karena hilaf misalkan. Misal kalau dalam kasus pendidikan yang banyak terjadi di berita ya misalkan guru bermain dengan eh, anak didiknya yang berlebihan dan lain sebagainya yang menjadikan apa ya tanggung jawab guru itu menjadi tidak baik gitu ya. Nah, pantangan-pantangan tersebut itu sudah diingatkan oleh Ki Hajar ya melalui atau Ki Hajar melalui Tripantangan ini menjadi dapat dijadikan sebagai solusi maraknya aktivitas-aktivitas termasuk korupsi yang ada di tanah air ini. Misalkan saya mungkin bisa share screen, sebentar saya carikan berita-berita yang memperlihatkan apa ya kegiatan-kegiatan yang tidak etis digunakan dilakukan oleh guru. Misalkan saja kita cari beritanya ada guru yang dihukum karena penyalahgunaan bos, ada guru yang dihukum karena korupsi, kemudian selingkuh dengan guru lain dan lain sebagainya. Itu merupakan contoh-contoh tripantangan. Misalkan bisa kita googling ya di berita misal guru korupsi. Nah, tentu nanti akan banyak berita-berita yang memperlihatkan banyak guru yang korupsi, yang mana nanti efeknya dari korupsi ini bisa berimbas pada eh, apa ya, bisa dikeluarkan dari tugasnya kalau kalian nanti saat ASN misal, maka bisa juga dikeluarkan dari ASN. Nah, ini contoh ya dari berita-berita terkait dengan penyalahgunaan kekuasaan itu juga banyak terjadi oleh guru-guru yang mana tentunya apa yang dilakukan ini nanti kembali lagi ke guru itu sendiri. Kemudian terkait dengan asusila. Asusila juga banyak terjadi oleh guru ya. Misalkan ini ada guru yang melakukan pelecehan seksual kepada siswa-siswanya, ada guru yang melakukan asusila dengan sesama guru, dan lain sebagainya. Ini juga punishment atau hukumannya juga ada yang masuk hukuman ringan, hukuman berat.
Dan kalau yang tadi korupsi itu juga diatur semua dalam undang-undang. Nanti kita bahas undang-undangnya ya tentang ASN. Nah, kemudian kalau kekuasaan, mungkin misal kita cari ya berita eh, mal kekuasaan guru ini juga banyak terjadi ya. Misal ini kriminalitas guru, kemudian guru juga misalkan melakukan tindak kekerasan di sekolah yang menyebabkan terancamnya guru itu dari jabatannya. Nah, hubungannya dengan guru dan tripantangan, artinya Ki Hajar itu telah mengingatkan kepada kita semua dalam hidup itu harus berhati-hati. Nah, salah satu kehati-hatiannya adalah ya tadi dalam hidup kita nggak boleh melanggar atau nggak boleh melakukan pantangan-pantangan tadi kekuasaan, kesusilaan, dan keuangan. Nah, sebagai pengetahuan saja bagi teman-teman semua, tentu sebagai calon guru, semua teman-teman ini bercita-cita ingin jadi ASN, ingin jadi PNS, gitu ya. Nah, tripantangan juga harus kita pegang saat kita nantinya bekerja, termasuk dalam menjadi ASN. Karena kalau kita menyalahgunakan ketiga hal tadi saat kalian menjadi PNS, tentunya itu juga akan berdampak pada kredibilitas teman-teman semua. Nah, hukuman, larangan eh, oleh ASN itu semua diatur oleh peraturan pemerintah nomor 94 tahun 2021. Ini ada disiplin pegawai, termasuk isinya larangan dan hukuman-hukuman. Nah, ini tadi, kalau terbukti ASN itu misal menerima suap, menerima KKN, itu ada ukuran hukuman-hukumannya. Ada hukuman disiplin berat, ada hukuman disiplin ringan, sedang, yang mana nanti hukumannya bisa berupa ini ya, kalau sedang potongan tunjangan gitu ya. Kalau kalau berat itu bisa diberhentikan secara tidak hormat dari PNS. Artinya tidak hanya ajaran Ki Hajar yang mengajarkan kita tentang tripantangan, tetapi peraturan kementerian juga mengajarkan kepada kita untuk tidak menyalahgunakan tiga aspek tersebut. Bagaimana kalau kita memaksakan kehendak tetap menyalahgunakan tadi? Tentunya ada banyak tambahan aturan-aturan yang mengatur tentang hal tersebut. Ini misalkan tadi, kalau ternyata guru itu terbukti menerima suap, misal saking rajinnya ngajar, orang tuanya kaya, memberikan, misal membelikan motor ke gurunya, itu masuk dalam hadiah ya. Nah, ternyata seorang ASN itu juga nggak boleh sembarangan menerima hadiah. Nah, semua itu diatur juga di Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001. Ini disebut dengan Undang-Undang Tipikor ya, tindak pidana korupsi, yang mana jika tadi kalian misal terbukti menerima hadiah gitu ya, maka ya hukumannya tadi hukumannya adalah penjara 20 tahun dan denda sampai sekitar 10 miliar. Tadi mana ya ini bisa dicari di sini. Tadi hukuman pidana jika menerima hadiah gitu ya. Hadiah bagi ASN, maka sangat berat ya hukumannya. Motor seharga 20 juta mengembalikannya harus melebihi itu. Ini ada di pasal 12. Bentar. Kita cari dulu. Pasal 12 tadi mengatakan apabila ASN ini menerima apa tambahan tadi gratifikasi, maka ini tadi dah ini hukumannya paling singkat 4 tahun, paling lama 20 tahun, dan denda 200 sampai 1 miliar. Sehingga ya jangan main-main dengan tripantangan ini. Oke, baik teman-teman. Jadi kesimpulannya hubungannya dengan tripantangan dan anti korupsi tadi
Artinya anti korupsi atau korupsi yang merajalela di dunia atau di Indonesia saat ini sebetulnya bisa kita solusikan dengan ajaran taman siswa. Salah satunya ya si pelaku diingatkan bahwa eh, pantangan ini merupakan hal-hal yang harus dihindari. Maka kalau tidak dihindari ya hidupnya akan sengsara. Oke, teman-teman, karena ini adalah pertemuan ke-9 dan ke-10, selanjutnya sebagai pengganti pertemuan ke-10, berikut ada tugas individu yang harus dikerjakan oleh teman-teman. Eh, Tugasnya tadi Bu Ana telah menjelaskan tentang tripantangan dan contoh pantangan-pantangan yang dihadapi oleh guru saat ini. Maka tugas selanjutnya adalah satu, carilah satu kasus pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh guru. Bisa dari berita atau surat kabar atau sumber lain yang memperlihatkan tripantangan atau misal carilah berita tadi tentang pelecehan seksual oleh guru atau korupsi oleh guru atau yang lainnya penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh guru boleh mengambil dari berita manapun. Nanti link beritanya diberikan di lembar kerja ya. Dan dari berita yang kalian cari, kemudian kalian melakukan refleksi dengan 4F. Apa itu 4F? Yang pertama adalah fakta. Faktanya berupa tadi berita yang dicari oleh teman-teman. Faktanya nanti isinya berupa fakta-fakta yang terjadi terkait dengan kasus pelanggaran yang kalian cari di berita. Lengkapi informasinya dari apa kasusnya, siapa yang kena kasus, kapan, di mana kasus tersebut terjadi berdasarkan sumber yang diperoleh oleh teman-teman dari surat kabar atau berita lainnya yang penting ada sumbernya. Nah, dari data yang ada di fakta ini, kemudian kalian lakukanlah aspek feeling, ya. Tuliskan perasaanmu bagaimana sebagai calon guru setelah tahu banyak kasus-kasus yang melanggar kode etik. Jadi fokus ke perasaan. Kalau memang perasaan kalian membaca berita itu biasa aja, ya tulis biasa aja. Tetapi kalau misalkan kalian miris, ya diceritakan kenapa kok bisa jadi miris dan sedih misal, nah, nanti bisa diceritakan di F kedua, feeling. Kemudian finding di F ketiga, finding kalian menganalisis menurut kalian itu kenapa kasus-kasus tersebut itu terjadi pada guru. Versi kalian misalkan bisa jadi tadi tindakan asusila terjadi oleh guru karena bisa jadi ya emosional guru di rumah itu belum tercukupi sehingga disalurkannya ke siswanya misal. Atau tadi tindak pidana korupsi bisa jadi terjadi karena memang kebutuhan gurunya sangat banyak dan gajinya guru tidak bisa menyelesaikan kebutuhan ekonominya. Jadi seperti itu. Nah, silahkan kalian menganalisis kira-kira kok si guru A itu melakukan kasus tersebut itu kira-kira kenapa dan setelah kalian analisis kira-kira belajar dari berita tersebut, belajar dari kasus tersebut, kira-kira future ke depannya apa yang dapat kamu lakukan di masa depan agar kode etik yang tadi dilakukan oleh orang tersebut itu tidak dilakukan oleh kalian. Ya, tadi misal perekonomian, terpaksa korupsi karena kebutuhan rumah yang besar, berarti apa ke depannya? Berarti ke depannya kita harus memanajemen ekonomi yang baik, harus bisa berperilaku hidup sederhana, harus bisa terbiasa menabung gitu ya, agar tidak terjerat korupsi. Kemudian yang tindakan asusila mungkin berarti pastikan seorang guru berarti harus di rumah itu ya kebutuhan pribadinya harus terpenuhi dulu agar di sekolah itu fokus mendidik tidak tergoda dengan yang lainnya. Diana nanti silahkan
tugasnya diupload di si Pedar secara individu. Jadi nanti berupa Word yang di PDF-kan, itu ya Word-nya atau PDF-nya nanti ada identitas, nama, NIM, kemudian langsung masuk ke ini F1 fakta, filling, find and future. Mungkin demikian pengantar dari Bu Ana. Nah, harapannya tugas ini maksimal ya bisa kita selesaikan sebelum pertemuan minggu depan, gitu ya. Dan semoga semua dilancarkan. Jika ada hal yang belum difahami dari pemaparan Bu Ana, nanti bisa disampaikan melalui WhatsApp grup agar segera Bu Ana beri konfirmasi. Demikian teman-teman pertemuan kita di pertemuan 9 dan 10. Pesan moral yang dapat kita ambil dari materi pertemuan 9 dan ke-10 sebagai calon guru dan nantinya akan menjadi guru, segala sesuatu yang yang kita lakukan harus berhati-hati gitu ya. Jangan sampai kita terkena kasus gitu ya, dan kasus itu bisa berdampak kepada karir kita di masa depan bahkan masa depan kita. Artinya selalu lakukan yang terbaik, selalu eh, berikan yang terbaik, jangan sampai melanggar aturan dan tata tertib. Terima